Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami di Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan membahas tentang tes kemampuan umum untuk prediksi soal OJK ya. Oke, ini soal nomor satu. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh OJK untuk mendukung terciptanya inklusivitas keuangan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan visi dan misi OJK sebagai pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan? Ini jawabannya C ya, meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi yang meluas dan kampanye kesadaran keuangan. Meningkatkan literasi adalah langkah strategis yang penting untuk menciptakan inklusivitas keuangan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang produk keuangan, masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia. Hal ini sejalan dengan misi OJK untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Kalau yang A itu kurang tepat karena langkah ini lebih bertujuan menarik simpanan daripada meningkatkan inklusivitas. Suku bunga tinggi justru dapat mempersempit akses karena tidak relevan dengan kelompok yang membutuhkan pembiayaan atau edukasi keuangan. Kalau yang B kurang tepat, meskipun dapat membantu sebagian orang, langkah ini beresiko tinggi dan tidak berfokus pada edukasi atau peningkatan literasi yang lebih luas. Kalau yang D, ini kurang tepat karena perubahan kepemimpinan perusahaan keuangan tidak langsung berkaitan dengan inklusivitas keuangan masyarakat dan lebih bersifat internal. Kalau yang E kurang tepat karena langkah ini bertentangan dengan tujuan inklusivitas karena mempersempit akses masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Oke, lanjut nomor 2. Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang berada di dalam sektor jasa keuangan. Sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi berbagai sektor jasa keuangan. Namun, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap semua hal berikut ini, kecuali ini ya, kegiatan industri makro prudensial yang berkaitan dengan kebijakan stabilitas sistem keuangan di tingkat makro. OJK tidak memiliki tugas untuk mengatur mengawasi kebijakan makroprudensial. Fungsi makroprudensial berada di bawah kewenangan Bank Indonesia atau BI yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan risiko sistemik. OJK lebih berfokus pada pengaturan dan pengawasan mikroprudensial terhadap sektor jasa keuangan seperti pasar modal, perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Kalau yang A itu kurang tepat karena OJK bertanggung jawab mengatur dan mengawasi aktivitas di pasar modal termasuk perdagangan efek, pengelolaan dana investasi, dan perlindungan investor. Hal ini adalah bagian dari tugas utama OJK. Kalau yang B kurang tepat karena pengaturan dan pengawasan sektor perbankan merupakan salah satu fungsi OJK sejak 2014, menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengawasan mikroprudensial. Kalau yang C itu kurang tepat karena OJK mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan seperti leasing, multifinance, dan pegadaian yang termasuk dalam ruang lingkup tanggung jawabnya. Kalau yang D kurang tepat karena OJK memiliki tugas untuk mengawasi sektor asuransi termasuk dana pensiun dan perusahaan
reasuransi agar memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oke, lanjut nomor 3. OJK dibentuk sebagai lembaga independen dengan tujuan menggantikan peran institusi atau pihak tertentu dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Lembaga ini memiliki mandat untuk melaksanakan pengawasan terhadap berbagai sektor seperti pasar modal, perbankan, dan lembaga pembiayaan. Berdasarkan latar belakang pembentukannya, OJK dibangun untuk menggantikan peran dari lembaga berikut ini. Jawabannya adalah A. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BPPAM LK yang sebelumnya bertugas mengawasi sektor pasar modal dan lembaga keuangan. OJK dibentuk melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 untuk menggantikan peran BPPAM LK yang sebelumnya bertugas mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan. Dengan keberadaan OJK, pengawasan sektor jasa keuangan menjadi terintegrasi, mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan melindungi kepentingan konsumen. Kalau yang B, Bank Indonesia masih berfungsi sebagai bank sentral yang bertugas atas kebijakan moneter, pengendalian inflasi, dan stabilitas sistem keuangan di tingkat makro. BI menyerahkan pengawasan mikro prudensial kepada OJK, tetapi BI tidak digantikan oleh OJK. Kalau yang C, Bank Syariah adalah salah satu jenis institusi keuangan yang diawasi oleh OJK. Namun OJK tidak menggantikan peran bank syariah, melainkan mengatur dan mengawasi operasionalnya agar sesuai dengan prinsip syariah. Kalau yang D, Pegadaian adalah lembaga pembiayaan khusus yang tetap beroperasi sebagai badan usaha milik negara atau BUMN. OJK tidak menggantikan peran Pegadaian, melainkan mengawasinya sebagai bagian dari sektor lembaga pembiayaan. Kalau yang E, Pemerintah, OJK tidak menggantikan peran pemerintah, melainkan bertindak sebagai lembaga independen yang berada di luar struktur pemerintah. Pemerintah tetap bertugas menyusun kebijakan makroekonomi dan regulasi lainnya. Oke, lanjut nomor 4. OJK memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan keuangan di beberapa sektor utama, yaitu sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank. Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, OJK diberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan berbagai tindakan yang relevan. Di antaranya adalah ini jawabannya A, ya, melakukan penunjukan pihak yang bertugas sebagai pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan yang melakukan intervensi pengelolaan. OJK memiliki kewenangan melakukan penunjukan pengelola statuter yang merupakan pihak atau individu yang ditugaskan untuk mengelola sebuah lembaga jasa keuangan yang menghadapi masalah serius seperti resiko kebangkrutan atau pelanggaran aturan signifikan. Langkah ini dilakukan untuk melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memastikan kelangsungan operasional lembaga tersebut. Penunjukan pengelola statuter merupakan bagian dari upaya pengawasan aktif yang dijalankan OJK ketika intervensi diperlukan. Kalau yang B kurang tepat karena meskipun menetapkan peraturan dan keputusan adalah wewenang OJK, hal ini lebih bersifat sebagai fungsi pengaturan atau regulasi umum, bukan tindakan pengawasan spesifik seperti penunjukan pengelola statuter. Kalau yang C itu kurang tepat
Karena kebijakan strategis adalah bagian dari tugas manajerial atau administratif OJK, bukan tindakan langsung dalam pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tertentu yang bermasalah. Kalau yang D kurang tepat karena penetapan peraturan perundang-undangan lebih bersifat makro, yakni terkait regulasi nasional yang berlaku umum, bukan tindakan spesifik yang ditunjukkan pada lembaga tertentu. Kalau yang E kurang tepat karena membuat peraturan tentang tata cara penunjukan pengelola statuter merupakan bagian dari fungsi peraturan atau regulasi, bukan bentuk tindakan langsung yang dilakukan OJK dalam pengawasan terhadap lembaga tertentu. Oke, lanjut nomor 5. Tugas yang sebelumnya menjadi bagian dari tanggung jawab Bank Indonesia namun kini telah dialihkan kepada OJK merupakan salah satu langkah untuk memperkuat integrasi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam konteks ini, tugas tersebut berkaitan dengan mengatur dan mengawasi bank termasuk pengawasan terhadap kegiatan operasional, perizinan, dan kepatuhan bank terhadap regulasi. Mengatur dan mengawasi sektor perbankan adalah salah satu tugas utama dari OJK. Sebelum pembentukan OJK, tugas ini dilaksanakan oleh BI. Namun dengan adanya perubahan dalam struktur pengawasan keuangan, OJK diberikan wewenang untuk mengawasi kegiatan operasional bank, memastikan bahwa bank-bank tersebut beroperasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, menjaga stabilitas sektor perbankan, serta melindungi kepentingan konsumen dan nasabah. Kalau yang B kurang tepat, karena menerima tabungan dan deposito adalah salah satu fungsi yang dilakukan oleh bank, bukan oleh OJK. Bank Indonesia atau OJK tidak terlibat langsung dalam operasional pengumpulan dana melalui tabungan atau deposito. Ini adalah tugas lembaga perbankan. Kalau yang C kurang tepat karena kebijakan moneter seperti pengendalian inflasi, pengaturan suku bunga, dan stabilitas nilai tukar adalah tugas Bank Indonesia, bukan OJK. OJK tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan moneter, meskipun OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kalau yang D kurang tepat karena fungsi sebagai penyedia dana terakhir atau lender of the last resort adalah tugas Bank Indonesia. BI bertanggung jawab dalam memberikan likuiditas kepada lembaga keuangan yang menghadapi kesulitan likuiditas, sedangkan OJK berfokus pada pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan. Kalau yang E kurang tepat karena mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran termasuk transaksi elektronik dan lainnya adalah salah satu tugas Bank Indonesia. Meskipun OJK terlibat dalam pengawasan lembaga yang terkait dengan sistem pembayaran, BI memiliki peran utama dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Oke, lanjut nomor 6. Apa yang dimaksud dengan konsep independensi yang dimiliki oleh OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan Indonesia dan bagaimana independensi tersebut memungkinkan OJK untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari pihak lain, baik pemerintah, swasta maupun kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas serta integritas sektor jasa keuangan. Ini jawabannya C ya. Tidak ada campur tangan dari pihak lain baik pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diemban OJK. OJK adalah lembaga independen yang didirikan untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan Indonesia. Independensi OJK berarti bahwa
Lembaga ini menjalankan tugasnya tanpa pengaruh atau campur tangan dari pihak lain, termasuk pemerintah, swasta, atau kelompok tertentu. Independensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil OJK objektif, profesional, dan fokus pada kepentingan masyarakat serta stabilitas sistem keuangan nasional. Independensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa OJK memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi pengawasan tanpa harus mengikuti arahan atau intervensi dari pihak luar. Hal ini memungkinkan OJK menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Kalau yang A ini adalah kurang tepat karena OJK memang memiliki kewenangan untuk mengatur sektor perbankan tetapi tidak secara mutlak menciptakan kebijakan. Kebijakan perbankan terutama yang terkait moneter masih menjadi kewenangan BI. Kebebasan OJK lebih pada pengawasan dan regulasi lembaga keuangan. Kalau yang B kurang tepat karena pernyataan ini salah. OJK tetap terikat pada peraturan undang-undangan yang berlaku. OJK tidak bekerja tanpa aturan. Sebaliknya, semua tindakan didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan. Kalau yang D kurang tepat, pernyataan ini tidak benar karena meskipun OJK independen, lembaga ini tetap bertanggung jawab kepada DPR untuk melaporkan hasil kinerja tahunan. Independensi tidak berarti bebas dari kewajiban untuk memberikan laporan atau akuntabilitas. Kalau yang E kurang tepat karena kebebasan OJK dalam menentukan peraturan tidak sepenuhnya mutlak. Setiap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan harus sejalan dengan tujuan nasional untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi konsumen. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat harus melalui proses dan pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut nomor 7. OJK memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan layanan di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen serta mencegah terjadinya kerugian akibat pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai oleh lembaga jasa keuangan. Dalam rangka melaksanakan peran penting ini, tindakan apa saja yang dilakukan oleh OJK untuk memastikan transparansi, keadilan, dan keamanan bagi konsumen? Ini jawabannya adalah D. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat. Sebagai lembaga independen, OJK memiliki kewenangan untuk meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila ditemukan indikasi kuat bahwa kegiatan tersebut merugikan masyarakat. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari resiko kerugian yang lebih besar dan memastikan lembaga jasa keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Langkah ini mencerminkan komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor keuangan serta kepercayaan publik terhadap sistem jasa keuangan. Kalau yang A ini kurang tepat karena langkah ini lebih relevan untuk menangani lembaga keuangan yang berada dalam kondisi kesulitan serius seperti kegagalan manajemen atau likuidasi. Meski penting, hal ini tidak langsung terkait dengan perlindungan konsumen. Kalau yang B kurang tepat karena kebijakan operasional pengawasan adalah langkah preventif yang dilakukan untuk mengatur lembaga jasa keuangan. Namun kebijakan ini bersifat umum dan tidak langsung menyentuh langkah spesifik untuk melindungi konsumen dalam situasi merugikan. Kalau yang C kurang tepat karena perintah tertulis dapat menjadi bagian dari pengawasan tetapi tidak selalu berdampak langsung pada penghentian kegiatan yang merugikan konsumen. Tindakan ini lebih sering digunakan untuk mengarahkan lembaga agar memperbaiki operasionalnya. Kalau yang E kurang tepat karena meskipun penting, sanksi administratif adalah langkah tindakan setelah pelanggaran terjadi. Sanksi ini tidak secara langsung menghentikan kegiatan yang merugikan konsumen, tetapi lebih kepada memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan.
Oke, lanjut nomor 8. Selain mengawasi dan melindungi lembaga keuangan, OJK juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui berbagai tindakan dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Contoh nyata dari tindakan yang dilakukan oleh OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat adalah D ya, mengadakan kegiatan safari Ramadan yang bertujuan untuk memberikan edukasi keuangan kepada sejumlah pondok pesantren di wilayah Jabodetabek. OJK melakukan edukasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terutama di pondok pesantren tentang pengelolaan keuangan yang baik. Program seperti Safari Ramadan berfokus pada pelindungan konsumen melalui literasi keuangan. Kalau yang A itu kurang tepat karena lebih terkait regulasi pasar modal bukan pelindungan konsumen. Kalau yang B kurang tepat karena berfokus pada pemberian izin lembaga keuangan bukan edukasi. Kalau yang C itu kurang tepat karena lebih kepada efisiensi operasional perizinan. Kalau yang E kurang tepat karena berhubungan dengan regulasi asosiasi bukan pelindungan konsumen. Oke, lanjut nomor 9. OJK memberikan teguran kepada salah satu lembaga perbankan terkait dengan restrukturisasi kredit macet yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa OJK telah menjalankan wewenangan dalam hal C ya, pengaturan dan pengawasan yang berfokus pada kesehatan bank untuk memastikan operasionalnya berjalan dengan baik. OJK memberikan teguran kepada bank karena restrukturisasi kredit macet yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa OJK mengawasi kesehatan bank, yaitu bagaimana bank mengelola kredit bermasalah dan memastikan bahwa kegiatan perbankan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan regulasi untuk menjaga stabilitas keuangan. Pengawasan terhadap kesehatan bank mencakup pemantauan terhadap kualitas aset, termasuk kredit macet yang berpotensi merugikan bank dan nasabah. Kalau yang A kurang tepat karena pemeriksaan bank lebih fokus pada evaluasi terhadap kepatuhan bank secara keseluruhan, tetapi tidak selalu terkait langsung dengan masalah restrukturisasi kredit atau kesehatan bank secara spesifik. Kalau yang B kurang tepat karena pengaturan manajemen resiko memang penting, namun yang lebih tepat dalam konteks ini adalah pengawasan terhadap kesehatan bank secara keseluruhan yang mencakup pengelolaan resiko kredit yang buruk. Kalau yang D kurang tepat karena kelembagaan bank lebih berfokus pada struktur organisasi dan operasional internal bank, bukan pada pengelolaan resiko terkait kredit macet atau kesehatan bank. Kalau yang E kurang tepat karena aspek kehati-hatian berhubungan dengan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan keuangan. Namun pengawasan kesehatan bank lebih spesifik mencakup pemantauan kredit bermasalah dan dampaknya terhadap bank. Oke, untuk nomor 10 silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lolos ke tahap selanjutnya. Ditunggu saja part-part berikutnya. Oke, terima kasih.